Halo guys, ketemu lagi kita di channel catatan harian pasien MSA dan Parkinson. Saya sapa dulu para Parkinsonis yang sealumi dengan saya, atau mungkin sahabat-sahabatku yang masih dalam kondisi mencari menemukan pengobatan yang tepat, masih bed rest, masih rawat jalan atau yang rawat inap, atau bahkan yang dikarantina untuk menjalani proses pengobatan tertentu. Semoga hari ini dalam kondisi yang semakin membaik dan membaik lewat kekuatan dari Tuhan. Nah, kemudian ada misteri atau hal apa yang mungkin tidak diketahui oleh sahabat-sahabat semua. Kok bisa menderita Parkinson yang sudah stem cell, sudah berobat dengan baik itu kondisinya tetap segar? Itu ada tipsnya, ada resep-resepnya. Bagaimana kita untuk mengendalikan supaya Parkinson tidak terlalu curam progresivitasnya. Nah, beberapa kami bicara dalam komunitas, dalam grup WA. Grup WA ada dua, ada grup Parkinson Asia Community dan ada grup Parkinson Jakarta, Indonesia. Nah, dari situ kan banyak sharing pengalaman para pasien Parkinson, penderita Parkinson atau para Parkinsonis. Walaupun ada juga yang jadi anggota itu bukan yang bersangkutan, tapi justru orang yang tidak sakit, yaitu mungkin suami atau istrinya atau anaknya atau saudaranya, seperti itu. Jadi yang butuh bukan yang sakit, tapi yang butuh adalah saudara pasangan hidupnya atau anak-anaknya atau cucunya, seperti itu. Kalau saya pribadi sih yang butuh saya, jadi saya ikut dalam grup itu dan saya juga bertanya ketika tidak jelas dan memanfaatkan hasil sharing-sharing yang positif, yang bagus untuk kemajuan kedepannya sebagai pasien Parkinson, seperti itu. Nah, tips yang pertama bukan misteri sih sebenarnya, bisa kita upayakan bersama, masing-masing pribadi bisa upayakan. Saya pinjam kata-kata dari grup sebelah. Ya. Yang jelas ada faktor fisik dan faktor psikis. Faktor psikis itu lebih dalam, lebih mendalam, lebih sangat berpengaruh terhadap kondisi seorang pasien Parkinson. Hindari stres. Nah, mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Ya, stres bisa kita upayakan, kita hindari jika kita juga berpikir positif, juga berpikir loss saja, artinya tidak terlalu menjadi beban kita. Tapi itu mudah dikatakan. Saya baru berhasil untuk seperti itu baru 2 tahun, selama 2 tahun baru bisa untuk mengendalikan seperti itu. Dulunya susah sekali. Setelah setahun di karantina pengobatan Parkinson oleh Mayora TBK itu, saya masih berhasil mengendalikan stres itu, seperti itu. Stres, depresi itu kita buang jauh-jauh. Ya, kita berpikiran positif lah. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini faktor fisik ya. Kita nggak boleh kelelahan, terlalu lelah. Tapi kita harus bergerak terus, olahraga. Nah, berenang kan, satu isi olahraga butuh energi, butuh tenaga yang memerlukan pembakaran energi. Satu isi nggak boleh kelelahan. Nah, itu yang akan kita rasakan sulit untuk mengendalikannya. Tapi kalau kita sendiri yang mengukurnya, sebenarnya mudah. Ya, misalnya seperti saya ya, satu hari itu atau hari-hari saya itu sekarang itu habis untuk olahraga semua, hampir seperti itu. Karena sekarang statusnya sudah jadi kaum rebahan, pensiun dini, karena waktu yang disediakan oleh kantor tempat saya bekerja dulu 2 tahun untuk berobat, tapi ternyata belum berhasil, maka saya harus pensiun dini. Ya, di rumah dinikmati saja lah, nikmati apa yang ada dengan hati yang gembira. Hati gembira adalah obat. Gitu kan, ya. Dalam sehari itu hidup saya itu habis untuk olahraga sebenarnya. Waktu saya itu jam 4 pagi itu udah bangun, kemudian mandi dan sebagainya. Terus kemudian jam 5 itu keluar rumah untuk jogging selama setengah jam, 30 menit saja. Hanya di dalam kompleks saja, jalan utama kompleks gitu. Ya tidak usah terlalu ngoyo,
Artinya nggak usah lari-lari yang cepet-cepet, tapi jalan itu jalan cepat gitu ya, jalan cepat atau dikatakan jalan yang tidak santai sebenarnya. Tapi itu untuk mengkondisikan supaya otot-otot kita itu masanya tidak hilang juga, kelenturannya juga tidak hilang. Jam 5 sampai 5.30 lah, 5.30 sampai jam 6 itu bersepeda. Nggak punya sepeda statis, punya sepeda gunung, ya udah pakai sepeda gunung untuk keliling kompleks juga, kurang lebih setengah jam juga. Ya paling tidak dalam satu pagi begitu jarak yang saya tempuh sekitar 3 kilo lah, 3 kilometeran lah antara jalan dan bersepeda itu. Nah, itu. Kemudian pulang, aktivitas sebagai bapak rumah tangga. Kalau salah satu melihat di channel yang saya buat di YouTube itu, banyak aktivitas yang sebenarnya tidak dilakukan oleh bapak-bapak, seperti memasak. Saya menjadi hobi memasak karena kondisi ini juga. Saya nggak punya basic pemahaman tentang memasak, tapi karena kondisi saya bisa memasak. Ya memasak, nikmati saja, enjoy. Masakan apa saja yang kita inginkan, kita coba masak. Ya semuanya enak. Adanya yang enak dan enak sekali, gitu ya. Gitu. Kemudian selain masak juga ya untuk ngepel dan nyapu lantai itu kan itu kegiatan yang wajib sebenarnya. Wajib dalam arti menggerakkan badan, tapi walaupun tidak bisa sama dengan olahraga. Ingat, olahraga tidak sama dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Mengerjakan pekerjaan rumah dan belum berolahraga berarti belum berolahraga, gitu. Itu konsep saya seperti itu. Nah, ya itu. Terus ada tambahan nyawa di rumah, ada kucing kecil juga lagi satu itu ya. Kalau pagi belum dikasih makan, ya ngoyak-ngoyak terus, miang-miung minta makan terus ya itu. Ya untuk kesibukan, untuk mengisi hari-hari juga, dan supaya ada yang diajak bicara, ngobrol sama kucing daripada ngobrol sendirian, ya kan? Seperti itu. Nah kemudian di sela-sela itu kan sampai jam sore itu kan ya ngonten, kemudian ngedit konten, ngupload konten. Nah, bukan target menjadi YouTuber yang hebat, tidak, tapi mendokumentasikan kegiatan-kegiatan seorang pasien Parkinson yang sudah bisa untuk mobilitas, gitu ya. Jadi seputar ya masak, seputar olahraganya, seputar pelihara kucing, ya seperti itu yang saya lakukan. Nah kemudian sore hari itu juga harus dipakai olahraga juga, tapi ingat tidak boleh terlalu capek tadi. Kalau konsep teman-teman di Parkinson Asia Community itu, olahraga yang bagus lah termasuk yoga. Kalau pakai instruktur kan mahal. Saya instruktur sendiri, instrukturnya dari YouTube ya. Kita ikuti saja. Kita cari yoga untuk penderita Parkinson, itu kan muncul di situ ya, kita ikuti saja. Ya enjoy saja, 30 menit sore untuk stretching ataupun untuk yoga, itu lumayan lah. Nah itu untuk mengurangi supaya malam harinya itu bisa tidur dengan lelap, dengan enak, tidak terasa kaku dan sedikit capek kan sebenarnya, sehingga begitu rebahan bisa langsung tidur, bisa tidurnya bisa cukup lah ya. Jam 8 tidur, kemudian nanti jam 2 jam 3 bangun, itu kan sudah cukup waktu untuk tidurnya, seperti itu. Nah itu tadi beberapa hal yang mungkin menjadi tips bagi kita bersama. Nah kemudian positive thinking, kita mana sesuatu dengan berpikir positif itu juga tidak mudah. Karena apa? Kadang-kadang ego kita itu muncul ya, hanya karena like dislike, suka tidak suka, kita mengatakan sesuatu menjadi negatif padahal sebenarnya positif. Maka kita perlu positive thinking untuk berbagai hal, yaitu kita sisihkan rasa ego kita, seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup, ya. Tidak usah begadang lagi lah, begadang lagi sudah tua kita. Sudah cukup waktu untuk yang lalu begadang dengan teman-teman yang seangkatan atau sepekerjaan atau sehobi ya. Sampai malam, larut malam dan sebagainya, itu kan dulu. Nah, sekarang kan kondisi beda, sudah punya
bawaan Parkinson, nah kita bisa menjaga seperti itu. Kemudian untuk makan makanan sebenarnya bagi penderita Parkinson tidak ada pantangan sebenarnya. Tapi kita sendiri yang menciptakan memantang itu kita sendiri sebenarnya. Semua boleh dimakan, tapi ingat ada batasnya kan seperti itu ya. Misalnya usia 50-an ke atas tuh ya harusnya kan jeruan-jeruan tuh sudah dihindari. Usus, hati, paru-paru, pokoknya jeruan-jeruan lah. Yang enak-enak itu katanya kan. Sekarang harus dikurangi atau sama sekali tidak, yang lebih baik seperti itu ya. Tapi sebenarnya boleh, hanya tahu batasnya seperti itu. Nah kalau dulunya ngopi, banyak minum kopi, nah sekarang kita alihkan kopi sebagai obat, sebagai apa namanya, sebagai hampir suplemen yang membantu kita untuk mengatasi Parkinson kita. Kopi tanpa gula tapi ya itu ya. Dan sehari tidak boleh lebih dari 1 cangkir. Nah dulu kan kopi, masa kita haus minum panas, kopi susu, kopi 3 in 1, 2 in 1 dan sebagainya itu kan asupan apa namanya, minuman kita dulu waktu masih belum terkena Parkinson ya. Tambah lagi ngerokok duluan itu udah cocok. Tapi sekarang dengan jadi pasien Parkinson ini banyak. Nah tips yang lain yang biasa olahraga yoga ya kita teruskan yoganya. Ditambah dengan satu lagi yang sangat positif untuk menderita Parkinson, meditasi. Meditasi mudah dikatakan, sulit dilakukan juga, perlu latihan dan latihan terus ya. Saya merasa belum bisa berhasil meditasi yang sesungguhnya, tapi paling tidak heningkan diri, heningkan pikiran, heningkan suasana, keheningan tengah malam. Nah paling tidak seperti itu kita bisa untuk menelaah, bisa menengok, bisa melihat atau bisa merasakan kondisi-kondisi yang kita lalui, yang sudah kita lalui. Kita coba dengarkan bisikan suara hati, bisikan dari Tuhan ya. Meditasi bagus itu. Kemudian perlu waktu untuk istirahat, harus istirahat ya, walaupun nggak boleh diam tidak bergerak tapi ada saatnya untuk istirahat siang untuk makan lah, istirahat malam setelah makan lah, nah itu ya istirahat lah ya. Emang kalau dituruti emang kita itu apa ya, golongan kita itu kan golongan yang teritik, tidak mau berhenti sebenarnya ya. Maka diberi Parkinson juga biar tidak berhenti ya tapi harus kita pakai berhentikan ya, gitu. Tapi lagi kita harus stop untuk tidak istirahat. Kalau dulu masih sehat, kita seperti nggak punya pusar itu ya, seperti kuda nggak punya pusar, nggak punya rasa lelah itu kan dulu. Nah sekarang kita perlu untuk waktu untuk istirahat. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita perlu bersyukur. Nah kadang kita tidak mensyukuri kondisi kita, dalam kondisi apapun kita perlu bersyukur. Ini semua adalah dari Tuhan ya, kita syukurilah ya, kita nikmati apa yang ada. Usia pensiun dan belum pensiun kan beda kondisinya. Nah sekarang pensiun ya nikmatilah pensiunnya, itu seperti itu bersyukur dan berdoa lah ya, berdoa itu ya, bersyukur dan berdoa. Kemudian ya secara vertikal dan horizontal harus imbang, kita harus ingat ke arah yang di atas, transenden Tuhan pencipta. Tapi secara horizontal dan sesama kita itu harus ingat juga seperti itu. Damai yang di atas, damai dengan yang ada di sekitar kita juga, damai dengan keluarga kita, damai dengan tetangga kita, damai dengan sahabat-sahabat kita, damailah. Maka baiklah kalau kita perlu menyanyi juga, damai bersamamu itu. Jangan biarkan damai ini pergi ya, jangan biarkan damai itu berlalu. Semua pasti akan berlalu, badai pun akan berlalu, dan Parkinson pun mudah-mudahan dengan upaya kita, usaha kita, doa kita, tips-tips yang kita jalani, mudah-mudahan berlalu juga dari diri kita. Itu tips tentang menjaga kebugaran, dan kita paling tidak bisa mengendalikan Parkinson dalam diri kita kok. Kalau tips tadi kita lakukan, kita tahu kalau kambuh kakunya harus bagaimana. Oh satu lagi ada,
supaya masa otot kita tidak hilang, kita harus olahraga yang ada bebannya sedikit lah ya. Seperti kami dibekali oleh Mayora itu ada dumbbell setengah kiloan, 2, dan di rumah punya yang 5 kiloan 1 ya. Ya sore setelah yoga itu ya bukan nge-gym ya, bukan angkat berat lah ya, paling enggak untuk beban yang bisa kita angkat lah, sehingga ototnya itu tidak hilang. Terus terang seminggu saya tidak menggunakan beban itu, di latihan dengan dumbbell itu hilang semua ototnya itu. Jadi kalau orang Jawa bilang ayat tuh ya, nggak ada ototnya, bukan daging bukan lemak, tapi ototnya itu hilang. Nah, maka tiap hari harus dipakai untuk gerak lah, supaya otot itu tidak hilang, seperti itu ya. Baiklah sahabat-sahabatku Parkinsonis dan sahabat-sahabat channel catatan harian pasien MS dan Parkinson, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi berguna bagi kita bersama. Bagi yang tidak terkena Parkinson sebagai pengetahuan, bagi yang terkena Parkinson mungkin untuk koreksi diri kita supaya kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, nanti di video berikutnya akan sampaikan tentang pertanyaan viewer berkaitan dengan proses stem cell. Itu masih ada beberapa yang bertanya dan masih menjadi ganjalan, dan di saya belum menjelaskan secara detail, secara rinci, nah, seperti itu. Maka ketemu lagi nanti di video berikutnya berkaitan dengan persiapan yang perlu dilakukan sebelum menjalani stem cell, dari pra, stem cell, dan akhir, seperti itu. Sekian dulu dan salam sehat semangat ya, di channel yang sama.